Oke, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Dimanapun Anda berada, kembali saya hadir di live streaming minggu ini. Tentunya kita terus melepaskan apa yang Tuhan mau supaya kita alami di hari-hari ini. Hari-hari yang mulia, hari-hari yang dahsyat, di mana Tuhan mau supaya kita ada di situ. Karena itu pada pagi hari ini kita akan meneruskan berbicara tentang The Prophecy and Destiny. Itu berbicara tentang nubuatan dan masa depan, apa yang akan terjadi, yang dimana Tuhan mau supaya kita ada di sana. Karena itu mari kita tangkap lagi pada pagi hari ini. Sebelum Anda pergi ke gereja, sebelum Anda yang berkhotbah melayani jemaat, izinkanlah saya menaruh kembali firman supaya dimanapun Anda melayani atau di tempat mana Anda beribadah, Anda dikuatkan oleh kebenaran firman yang nanti Anda dengar dari gereja atau Anda khotbahkan. Tapi pagi hari ini izinkan saya melengkapi apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap Anda dimanapun Anda berada. Praise the Lord. Mari kita sambut Dia yang berfirman. Katakan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hari yang sangat luar biasa. Kami mau belajar. Kami mau berjalan di dalam rancangan-Mu. Kami mau berjalan dalam kehendak-Mu. Engkau sudah memberikan kami satu contoh. Seorang David Tuhan. Di mana kami belajar dari dia. Engkau taruh Daud sebagai figur untuk kami berjalan seperti apa yang Kau mau. Sebab Daud sebagai tokoh yang melihat rahasiamu, melihat rancanganmu, dan berjalan menempuhnya. Kami pun mau seperti itu belajar Bapa. Terima kasih Roh Kudus, singkapkan terus firman-Mu supaya kami menempuhnya di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amen. Praise the Lord. We're talking about the last days generation. We're talking about the prophecy and destiny. And in that destiny, the people that the Lord wants to walk upon the path of destiny is the people like David. So God is talking to me about the awakening of the generation of David, which David God used as a portrait, as a figure to be used for the end time generation. We are going to be like David, and God is expecting Davidic generation to fulfill the promise, to fulfill the destiny that God has prepared for the David generation, which is us. Ya, Tuhan sudah menetapkan satu bangsa yang harus dimunculkan, yang harus menggenapi jalan yang Tuhan sudah sediakan seperti Daud. Because why? Because David, he was the one that sees the path. He was the one that says, I want to fulfill what is written of me. Sebab Daudlah pribadi dalam Alkitab yang berkata, aku akan menggenapi apa yang tertulis tentang aku. Mari kita lihat kembali. Let us go over again in Psalm 40, the verse 7 in English, tapi ayat yang ke-8 di dalam bahasa Indonesia. Mazmur 40 ayat 8 or Psalm 40 in English verse 7 dikatakan begini, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. I come in the scroll of the book, it is written of me. So David was praying to the Lord, Lord, what is written about me, I want to fulfill it. And that is the act, the desire of David. Itu adalah satu sikap, pernyataan Daud. Untuk Daud berkata, aku mau berjalan dalam apa yang tertulis. I want to walk upon what is written of me. What has been prophesied over me, I want to fulfill it. Apa yang telah dinubuatkan oleh Engkau Tuhan dalam gulungan kitab, aku mau menggenapinya. Nah, saya mau kembali katakan pada hari ini, orang-orang Kristen sebenarnya orang-orang yang berjalan di dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan. We as believers actually God has already prepared our destiny, ya. Tuhan sudah menyiapkan destiny kita dan Tuhan mau kita berjalan di dalamnya. Kita bukanlah orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Tuhan mau our eyes focus on things above rather than on things surrounds us. God wants us to have Tuhan mau kita memiliki perception, pengertian untuk kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Tuhan mau kita melihat apa yang tertulis tentang kita lebih daripada apa yang ada di sekeliling kita. God wants our eyes to fix on the revelations being revealed. Tuhan mau mata kita tertuju kepada pewahyuan yang dibukakan. Tuhan mau mata kita tertuju kepada apa yang disingkapkan. Karena apa yang disingkapkan, apa yang dibukakan, itulah perjalanan menuju destiny. What has been revealed, that is our journey towards destiny. And the Lord wants us to walk upon what is being revealed these days. Tuhan mau kita berjalan di dalam apa yang dibukakan kepada kita hari-hari ini. Maka itu nubuatan dan destiny ini sangat luar biasa. Tuhan mau kita berjalan di dalam kepastian. Kalau di sekeliling kita penuh dengan orang-orang berbicara di sekeliling kita, khawatir dan lain sebagainya, kita tidak perlu khawatir karena God has destined our path. Tuhan telah menetapkan perjalanan kita, dan perjalanan yang Tuhan tetapkan memang dahsyat. Itu tidak bisa dilihat begitu saja. Anda harus melihat lewat kacamata pewahyuan Yeshua.
You have to see it through the revelation of Yeshua. Then you be able to know the path of the believer, the path, the destiny that has been provided. We have to see through the revelation of Yeshua. Kita harus melihat lewat pewahyuan Yesus Kristus. Karena pewahyuan Yesus Kristus itu berbicara nubuatan yang disingkapkan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau Anda mau lihat, di dalam perjanjian lama itu berbicara tentang nubuatan. Itu the prophets prophesy, nabi-nabi bernubuat. Tapi itu nubuatan itu baru bisa disingkapkan ketika Yesus telah dimuliakan. Jadi nubuatan yang dilepaskan oleh para nabinya di perjanjian lama itu adalah misteri. The prophecy released by the prophets, it's a mystery. But the mystery must and can and will be revealed when Yeshua is glorified. Now Yeshua is glorified. Sekarang Yesus telah dimuliakan. Berarti apa? Kita orang-orang yang berhak, we are the people that have the right to receive the mystery. Kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima misteri yang terselubung. Seperti Paulus katakan, aku menerima kasih karunia supaya aku dapat memahami rahasia yang terpendam selama berabad-abad. I receive grace to I have given grace to receive the mystery hidden from ages. Aku menerima kasih karunia untuk menerima rahasia yang tersimpan selama berabad-abad lamanya. Dan kita juga, Anda harus tahu, kita juga adalah orang-orang yang mewarisi misteri yang ada tersimpan selama berabad-abad, yang dinubuatkan oleh para nabi, which has been prophesied through the prophets. Kadang-kadang nabi bernubuat lewat kata-kata yang tidak dipahami, lewat puisi-puisi yang tidak dapat dipahami, tapi lewat Yesus Kristus, peran Roh Kudus menyingkapkan nubuatan itu. Dan ternyata nubuatan itu, kalau saya boleh katakan, itulah sebuah perjalanan untuk kita tempuh di dalamnya. Dan saya mau katakan, seperti saya sudah katakan dalam kemarin sebelumnya, nubuatan berbeda dengan prediksi. Kalau prediksi, dukun-dukun, peramal-peramal, they predicts, ya. The witchcraft they predicts, but prophecy to me more than predictions. Karena nubuatan itu satu kepastian, bukan rangkaian analisa bukan. Nubuatan adalah rangkaian peristiwa yang sudah pasti, yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan, ya, yang sudah pasti. Ada PowerPoint yang saya catat tentang nubuatan, perbedaan antara nubuatan dan prediksi. Dan nubuatan saya tulis begini, penyingkapan peristiwa masa depan, rancangan yang telah dipersiapkan Tuhan, realita atau kenyataan yang sudah tersurat atau tertulis, itu nubuatan. Tapi prediction itu ramalan peristiwa dari suatu analisa. Jadi kalau kita lihat suasana seperti ini, kita menganalisa bahwa besok mungkin akan terjadi hal yang lebih buruk. Tapi biasanya nubuatan itu berbeda dengan prediksi. Manusia meramalkan begini, tapi Tuhan bisa merubah satu keadaan. Kalau kita melihat keadaan yang kurang baik, kita berkata, oh besok akan lebih buruk. Tapi nubuatan justru hadir di tengah-tengah suasana yang buruk. Anda bisa bayangkan. In the midst of chaos, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kekacauan, di mana orang bilang, wah keadaan ini kacau. Tapi disitulah nubuatan itu digenapi. Coba satu ayat Anda bisa lihat. Di dalam Isaiah 60, di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Di dalam Yesaya pasal yang ke-60 berbicara begini. Saya mau bacakan. Yesaya 60 berbicara bahwa Tuhan kata di tengah-tengah kegelapan, you will rise. Di tengah-tengah kegelapan kamu akan bangkit. Di tengah-tengah suasana kelam kamu akan bangkit. Yesaya 60 berkata begini, ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kapankah terangmu datang? Kapankah kemuliaan Tuhan terbit atasmu? This is the condition. Dikatakan ayat kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di situ jelas, Yesaya 60 berkata, bangkit menjadi terang, terangmu datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit. Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit. Kapankah terangmu datang? Kapankah kemuliaan Tuhan terbit? When your light come. When the glory of God is risen upon you. Isaiah 60, saya bacakan dalam bahasa Inggris. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. When is that going to happen? Verse 2, for behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will rise over you, and his glory will be seen upon you. When is that the time that the glory and the light will come? When the situation is getting darker, when darkness shall cover the earth, and deep darkness. So, prophecy is different than predictions. When prediction says, oh, it's getting dark, tomorrow it's going to be more darker. But prophecy says, when the situation surrounds you is dark, then the light will come. Itu dia bedanya.
Kalau prediksi kita lihat sudah gelap, besok pasti akan lebih gelap lagi. Tapi kalau nubuatan berbicara di tengah-tengah kegelapan, in the midst of deep darkness, the light, your light will come. So different prophecy and predictions, they are two different things. Perceptions. Jadi kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, this is the time when situation is getting dark and calamity and darkness. That is the good sign for the light of God. The light of God which the Lord says going to be your light. Terang Tuhan akan menjadi terangmu. So Tuhan berkata, rise and shine. So we are living in the days when the people see surround them, they're darker, deep dark, even getting worse. But in the midst of chaos, in the midst of deep dark, hallelujah, the people of God, which is the Davidic generation, will rise di tengah-tengah kegelapan. Generasi Daud itu akan bangkit. I prophesy, I declare over you, wherever you are, dimanapun Anda berada, you can hear my live streaming. I'm going to declare upon you that the light of God is going to be your light. And this is the good time for the light of God become your light and you will rise. Hallelujah. Because in that light, it shows your destiny. Di dalam terang itu berbicara tentang destinimu. Itu berbicara tentang rancangan Tuhan. It talks about the destiny. It talks about the plans and the purposes of God. In that light. Dan Tuhan bilang, my light is your light. Berarti apa? Apa yang Tuhan sudah siapkan, itu menjadi bagianmu. Baca jelas dalam Yesaya 60. My light is going to be your light. Dikatakan your light, terangmu. Baru disebut di bawahnya terang Tuhan. Terangmu menjadi terang, terangmu menjadi terangku, terang Tuhan menjadi terang kita. Ini berbicara tentang rancangan Tuhan yang sangat luar biasa. So saya mau encourage Anda, saya mau katakan, jangan dengarkan suara yang ada di sekelilingmu. Don't listen to the voices surrounds you. But listen only to the word of God. Jangan dengarkan suara di sekelilingmu. Dengarkanlah suara Tuhan, karena justru di hari-hari seperti ini, God is leading us. God is taking us into His path of destiny. Tuhan sedang membawa kita kepada jalan masa depan dan kita akan menempuhnya. Haleluya, praise the Lord. Kemarin dalam satu acara prophetic conference ya, I was attending a prophetic conference. Kemarin seharusnya saya datang, saya tidak berkhotbah, tapi saya mendampingi tim musik saya. Yesterday I wasn't preaching, but I attended the prophetic conference. My purpose of attending it is because I want to I want to help my team. My team was ministering yesterday. Tim saya melayani. Jadi saya temani mereka. Lalu that prophet says, you have to be here. Something has, you have to release bomb. Dikatakan kamu melepaskan bom di situ. Jadi I took part in leading the worship. Aku ambil bagian di dalam memimpin penyembahan. And in the midst of leading the worship, then the word of God came out of my mouth. Di tengah-tengah saya ikut melayani penyembahan. Perkataan Tuhan keluar dari mulutku. Dan saya berkata begini, kita hidup di hari-hari terakhir, di mana akan ada orang yang berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tentukan. Itu tertulis di dalam Yesaya. Dikatakan banyak orang akan menempuhnya. Oh, hari-hari terakhir. Saya bacakan kemarin. Tuhan taruh berkata, speak about Isaiah chapter 2. Yesaya pasal kedua, saya bacakan Yesaya kedua, dikatakan begini, pada hari-hari, Yesaya 2 ayat 2, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Lalu saya bacakan lagi di Yesaya pasal yang ke berapa itu? Yesaya pasal yang kalau nggak salah Yesaya pasal yang ke-13. Saya mau lihat di situ. Dikatakan begini, akan terjadi keramaian. Ya, akan terjadi keramaian di atas gunung di situ, di mana orang-orang datang untuk melihat bahwa Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang sedang mengumpulkan para tentaranya. The Lord is assembling His people. The Lord is assembling His generation. Tuhan sedang mengumpulkan generasinya, tapi generasinya harus mendengarkan panggilannya. But the generation must hear the calling. Kan Tuhan katakan, ini waktunya Tuhan sedang mengumpulkan orang-orang. This is the time where He is assembling His generation. Inilah waktunya Tuhan sedang mengumpulkan orang-orangnya. Dan orang-orang yang disebut generasi Daud. God is assembling the Davidic generation together to hear the voice. To hear the voice of the Lord. Dan saya mendengar there is a voice coming down from the throne of heaven. Ada suara turun dari sorga. The voice from the throne of heaven is coming down, is gathering, assembling His people. And the Lord said, come, you, all of you that is written upon my book. Come, Tuhan katakan, dengarkanlah orang-orang yang sudah tertulis dalam kitabku. Come, datang berkumpullah. Sebab orang-orang itu akan menerima satu mandat yang luar biasa. Kenapa? Karena mandat ini dahsyat, di mana nanti seluruh dunia akan tahu bahwa Tuhan kita
yang kita sembah itu adalah Tuhan yang empunya langit dan bumi. Dan Tuhan katakan, I'm going to give you my mantle, says the Lord. I'm going to give you my key upon this generation. Tuhan akan berikan kunci kepada generasi ini. Nah, saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang ada, bukan kebetulan. It is not coincidence you and I are here and still able to hear the word. Bukan kebetulan Anda adalah orang-orang yang ada dapat mendengar firman. Sebab saya mau katakan, Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk masuk di dalam acara agenda yang besar di mana nubuatan sedang digenapi. God is fulfilling prophecies and destinies. Oh my God, Tuhan sedang menggenapi nubuatan di hari-hari ini. For those of you, not just Indonesians, Malaysians, Singaporean, especially Asia region, God is raising up Asian people. Hallelujah. Tuhan sedang membangkitkan dan mengumpulkan orang-orang yang ada di Asia. One day, the voice from Asia, from the east shall be heard until Jerusalem. Praise the Lord. Suara yang dari timur ini akan dibawa sampai ke Yerusalem. Karena Daud, hallelujah, the voice that raised up the Davidic generation, suara yang membangkitkan generasi Daud sedang dikumpulkan kembali. Nah, hari ini saya mau katakan, wherever you are, kalau Anda mau beribadah, kalau Anda mau berkhotbah, if you are preparing to preach this Sunday, let me give you an insight. Don't forget to talk about the generation. Jangan lupa membicarakan tentang generasi, especially the generation of David, khususnya generasi Daud, karena God is raising up generation as David. Tuhan sedang membangkitkan generasi Daud. Sungguh luar biasa. Ada satu pernyataan Daud yang saya mau bacakan sebagai penutup pada pagi hari ini. Dikatakan begini dalam Mazmur 143, Psalm 143 and 8 verse. Mazmur 143 ayat 8 dikatakan begini, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Haleluya. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus ku tempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Itu dia. Daud berkata, perdengarkanlah kasih setiamu. Grace. So, Daud itu melihat destiny dan Daud juga mengerti artinya grace. Daud juga mengerti artinya kasih karunia. Dan Daud berkata, aku mau jalan menempuhnya. Luar biasa. Jadi tidak heran kenapa Tuhan suruh saya berbicara lewat live streaming hari-hari ini tentang generasi, tentang kasih karunia. Ya, generasi yang hidup dalam kasih karunia adalah generasi seperti Daud. Karena Daud satu-satunya tokoh atau figur di dalam Alkitab yang terus-menerus berbicara tentang kasih karunia yang Tuhan singkapkan apa yang tertulis tentang Daud. So David was the only figure that God used in the Bible to talk about grace and to talk about destiny, the path that God has prepared. It is David. Now the Lord saying to me that Davidic generation must arise. The characteristic of the Davidic generation, first they have to have love. Ingat, mereka harus punya kasih yang sangat luar biasa. Second, they will have revelation. They will have revelation of grace. Pertama, mereka harus punya cinta yang kuat kepada Tuhan. Kedua, mereka akan punya pewahyuan kasih karunia. Sebab di dalam pewahyuan, in that revelation of grace, then they or the Davidic generation will know the path towards journey. Akan tahu jalan-jalan menuju kepada destiny. So hari ini sangat cepat ya saya ngomongnya. Karena Tuhan sedang fulfilling the time quickly. God is fulfilling His agenda quickly this season. Tuhan sedang menggenapi agendanya sangat cepat. Kita ada di excuse me. Kita ada di kalender Ibrani 5778. Dalam 1-2 bulan lagi, we're about to enter 5779 ya. Kita ada di 5778 di Ayin Head ini kita sedang ada. Dan next coming season we're about to enter into the Tet. Ya, kita akan masuk kepada Tet. Dan apa yang harus Tuhan katakan, apa yang Tuhan singkapkan, itu harus digenapi. Saya mau katakan kepada Anda, let's be connected. Kalau Anda adalah orang-orang yang haus dan lapar, let's connected with us. Mari kita terkoneksi dengan kami, karena kami menyingkapkan kalender Ibrani yang berbicara tentang perjalanan orang-orang benar, perjalanan orang-orang yang Tuhan katakan Davidic generation. 5778 talks about the new beginnings, new paradigm. 5778 berbicara paradigma yang terbuka, berbicara tentang orang-orang yang Tuhan memunculkan, yaitu generasi Daud yang menerima kasih karunia. But 5779 is gonna happen on September. 5779 yang akan terjadi di bulan September. Tuhan mau berbicara lebih dalam lagi. Maka itu saya bergairah untuk saya katakan kepada Anda, mari kita berjalan kepada apa yang tertulis tentang kita. Mari kita menempuhnya, sebab Tuhan sudah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Dan setelah Tuhan berfirman, sudah ada yang bernubuat. Siapakah yang akan
menempuhnya. We are the one kita adalah orang-orang yang shall walk upon that prophecy, revelation. Kita adalah orang-orang yang akan menempuhnya. Apa yang telah dibukakan kepada kita. Dan saya mau supaya Anda mengerti apa yang telah dinubuatkan. What has been prophesied over you is great. Apa yang telah dinubuatkan atas hidupmu sangat dahsyat dan luar biasa. Let's walk upon it. Mari kita berjalan di dalamnya. Jangan ragu. Nanti God is going to make a distinct. Tuhan akan membuat a distinction, a difference. Tuhan akan membuat perbedaan buat orang-orang yang menempuh perjalanan yang ditentukan atas mereka. Buat orang-orang yang menempuh garis kehidupan mereka. Orang-orang yang menempuh what has been written upon them. Itu God is going to make a difference. There's going to be a distinct. Akan ada perbedaan antara orang-orang yang menempuh apa yang Tuhan sudah tentukan dan orang-orang yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. So we as believers, kita adalah orang-orang yang percaya. Kita sudah mendapatkan rancangannya. Tinggal kita menempuhnya. Karena itu sekali lagi saya mau katakan. Jangan dengarkan suara dunia. Don't listen to the voices of the world. Jangan dengarkan suara dunia. Tutuplah telingamu untuk itu. Tapi open your ears, open your hearts only to the revelation. Bukakan hati dan pikiranmu hanya kepada firman. Maka Anda akan menempuhnya. Anda tidak akan khawatir. Sebab apapun keadaan di dunia ini. Jangan melihat apa yang dunia lihat. Tapi lihatlah apa yang Tuhan bukakan. Don't see what the world sees, but look what God has revealed unto you. Look upon God, what God has provided, what God has revealed. Look upon the open revelation. Lihatlah kepada pewahyuan yang terbuka. Jangan lihatlah kepada situasi dunia. Don't look upon what the world sees. Look upon what God has given upon you. Lihatlah kepada apa yang Tuhan bukakan. Maka engkau akan berbahagia. So puji Tuhan. Have a nice Sunday today. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati perjalananmu. Kiranya Tuhan memberkati ibadahmu. May God bless your sermon. Sir, you are the pastor, you are the preachers. Biarlah Tuhan memberkati khotbahmu. Dimanapun Anda melayani. Kalau Anda sebagai worship leader. May God bless when you worship. Let the presence of the Most High be upon the congregation. Biarlah hadirat Tuhan turun di atas jemaat di mana Anda layani, dan biarlah firman Tuhan disampaikan di situ, dan supaya Tuhan membangkitkan generasi, karena Tuhan berkata kepada saya, many names, nama-nama yang telah kamu lihat di dalam roh, itu yang saya juga sampaikan kemarin, itu akan tergenapi. There are so many names that are going to fulfill the prophecy. Ada begitu banyak nama yang akan menggenapi nubuatan, dan nama-nama itu antara lain nama saya dan nama-nama Anda. God bless you. Have a nice Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Berjalanlah dalam rancangan Tuhan. Haleluya. God bless you. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with the covenant. I call it covenant of grace. Don't forget, jangan lupa besok kita ada acara special about Indonesia. Sore hari Senin sore, saya undang Anda datang ya. Kalau Anda tinggal di seputar Jabodetabek, datanglah bersama kami. Mari kita dengarkan apa yang Tuhan mau katakan tentang Indonesia. Supaya khususnya buat orang-orang Indonesia. Supaya jangan Anda takut dan jangan Anda khawatir atau jangan Anda kecewa. Sebab God is still in control over the nation of Indonesia. Tuhan tetap memegang kendali atas bangsa Indonesia. So bergabung dengan kami besok malam di Setiabudi One lantai 3 Kuningan, ruangan Covenant Life Church. Saya tunggu Anda besok malam. So hari ini, God bless you. Sampai jumpa lagi. I love you, I love you, I love you. Blessed be the name of the Lord. Father, I thank you for revelation. So awesome, quick, sangat dahsyat dan sangat cepat. Dan kami mau menggenapi apa yang tertulis tentang kami. Kami tidak khawatir Tuhan. Sebab kamilah generasi yang kau panggil. We are the generation that you call. Kami adalah generasi yang kau panggil, yang akan disebut generasi Daud. Terima kasih Tuhan, kau telah memberitahukan kami jalan yang harus kami tempuh. Maka kami akan menempuhnya. Kami tidak mau mendengar suara dunia, suara yang penuh kekhawatiran. Tapi kami hanya akan mendengar suaramu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. 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 Woo, God bless you. Praise the Lord.